Halo, kembali lagi bersama Simbol TV. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Kali ini alur cerita terpaksa menikahi tuan muda memperlihatkan adegan sesaat setelah tuan muda Abimana pergi. Kinanti dengan terburu-buru memberikan HP milik tuan muda Abimana yang tertinggal. Dan setelah tuan muda pergi, Kinanti lalu mencoba izin keluar rumah untuk menemui ibu tua yang menjadi saksi meninggalnya ibu Kinanti. Dan Oma pun menyetujuinya hingga saat Kinanti berangkat. Ternyata diam-diam tuan muda Abimana memperhatikan pergerakan Kinanti. Tuan muda Abimana pun menyuruh David mengikuti mobil Kinanti kemana pergi. Hingga sampai di rumah ibu tua tersebut, Kinanti melihat orang banyak di rumahnya. Dan ternyata ibu tua tersebut telah meninggal dunia, membuat Kinanti merasa sedih dan semua itu disaksikan oleh tuan muda Abimana. Lalu tuan muda Abimana pun mengajak Kinanti pulang. Di adegan lain juga Anita, kakak dari tuan muda Abimana, pergi terburu-buru pada malam hari untuk memastikan apakah Alia benar-benar meninggal. Tanpa disadari ternyata Oma melihat pergerakan Anita dan Oma mencurigainya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa pada malam itu. Anita lalu mendatangi tempat di mana Alia terjatuh dan sesampainya di sana Anita dan suruhannya mencari lokasi di mana Alia terjatuh tetapi tidak menemukan apa-apa. Membuat Anita yakin bahwa Alia telah meninggal di lokasi jatuhnya Alia. Sesampainya di rumah tuan muda Abimana marah besar pada Kinanti karena Kinanti sudah mulai berani pergi diam-diam tanpa seizin tuan muda Abimana. Dan Kinanti berusaha menjelaskan tetapi tuan muda tidak peduli dengan penjelasan Kinanti. Hingga Oma pun berusaha menemui tuan muda Abimana dan mengatakan yang sebenarnya, bahwa Kinanti pergi untuk menyelidiki penyebab kematian ibunya. Dan mendengar itu tuan muda Abimana terkejut dan merasa bersalah karena tidak mendengar penjelasan Kinanti. Lalu Oma pun menyuruh tuan muda meminta maaf pada Kinanti. Dan di adegan ini juga tuan muda Abimana menemui Keisha, wanita yang dibayar mahal oleh tuan muda untuk menghancurkan keluarga Herman yang mempunyai hutang besar padanya. Hingga tuan muda mengetahui dari Keisha bahwa Herman membelikan rumah yang dekat dengan rumahnya untuk Keisha agar Keisha dan Herman bisa berdekatan. Dan mendengar itu, tuan muda tersenyum dan menyuruh Keisha terus merencanakan sesuatu untuk membuat hancur hingga depresi jika istrinya bernama Marisa mengetahui perbuatan Herman. Saat Oma menyuruh tuan muda Abimana untuk meminta maaf pada Kinanti, Oma berjanji akan memberikan hadiah pada tuan muda Abimana. Lalu Oma pun menyediakan kado untuk Kinanti, yaitu pakaian mewah yang akan dipakainya untuk menemui tuan muda Abimana. Sesuai yang direncanakan Oma, Anita pun melihat Oma memberikan kado pada Kinanti membuat Anita sirik dan memikirkan sesuatu dan mengatakan dalam hatinya bahwa tuan muda Abimana tidak akan pernah mencintai Kinanti. Dan jika itu terjadi, Anita akan membuat Kinanti seperti Alia. Saat malam hari, Keisha merencanakan sesuatu pada Pak Herman. Keisha mengirim pesan pada Pak Herman mengatakan bahwa Keisha kangen membuat Pak Herman berbunga-bunga. Hingga pada malam saat istrinya tidur, Pak Herman diam-diam pergi ke tempat Keisha yang tak jauh dari rumah Pak Herman. Membuat Herman cepat sampai dan di dalam rumah Keisha sudah mempersiapkan rekaman video agar bisa menjadi bukti jika dibutuhkan. Pak Herman pun ketiduran hingga pagi dan pas bangun Herman buru-buru pulang dan karena takut akan dimarahi istrinya, Pak Herman memukul wajahnya membuat alibi pada istrinya bahwa dia baru dirampok jika ketahuan istrinya agar istrinya tidak curiga atas kepergiannya tengah malam. Di adegan ini Oma pun membuat rencana untuk mempertemukan tuan muda Abimana dengan Kinanti di acara yang mewah. Dan terlihat tuan muda telah datang terlebih dahulu lalu menunggu kedatangan Kinanti. Dan tidak lama kemudian Kinanti pun datang dan melihat Kinanti berdiri di hadapannya membuat tuan muda Abimana tidak berkedip sedikit pun melihat kecantikan Kinanti. Lalu mereka duduk bersama hingga berdansa hingga acara selesai. Tuan muda kembali lagi tidak peduli pada Kinanti dan pergi ke mobil tanpa menggandeng tangan Kinanti. Dan saat hendak masuk mobil, Kinanti terpleset hampir terjatuh. Tuan muda pun kembali refleks memeluk Kinanti hingga membuat tuan muda terus membayangkan kejadian itu. Dan hingga sampai di dalam mobil, tuan muda selalu membayangkan kejadian saat dia memeluk Kinanti. Hingga tangan tuan muda hampir menggenggam erat tangan Kinanti, tetapi karena tuan muda mempertahankan egoisnya, tuan muda menjauhkan tangannya dari tangan Kinanti. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Akankah tuan muda Abimana akan jatuh cinta pada Kinanti dan akan hidup bahagia? Jangan lewatkan alur ceritanya di Simbol TV.
Dan seperti biasa, jika suka dengan video ini jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share. Simbol TV. Terima kasih.